wabarakatuh. Kami dari kelompok 77 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 77. Di sini saya Audiansyah Agni Nirvana, NPM saya 21147. Dan saya Sahani Andika Putri, NPM 21150. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis simulasi antrian donor darah pada Palang Merah Indonesia, Kota Surabaya menggunakan software Arena. Di sini abstraknya ada antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika sumber daya yang ada tidak sebanding dengan banyaknya pelanggan, sehingga proses menunggu pun tidak dapat dihindari yang membuat kepuasan terhadap pelayanan menurun. Salah satu permasalahan antrian adalah permasalahan antrian yang terjadi di Palang Merah Indonesia atau PMI di Kota Surabaya. Pada pelayanan di masing-masing stasiun yang dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pendonor yang akan melakukan transfusi darah, sehingga dibutuhkan suatu model perancangan yang dapat mensimulasikan suatu antrian secara nyata dengan menggunakan sebuah software. Software yang digunakan untuk merancang simulasi pada penelitian ini adalah software Arena. Software Arena cukup mudah digunakan dan dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Hasil atau output dari software Arena menghasilkan nilai 0 yang berarti bahwa tidak terjadi penumpukan antrian pada pelayanan di PMI Kota Surabaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena nilai 0 berada pada rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Sehingga simulasi pelayanan antrian di PMI Kota Surabaya ini dapat digunakan pada sistem antrian yang sesungguhnya karena data yang dihasilkan valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini ada definisi dari antrian. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika pelanggan lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Sebagian besar sistem antrian menganut pola FIFO atau first in, first out, yaitu pelanggan yang tiba terlebih dahulu, maka dilayani di awal. Tetapi tidak semua antrian menerapkan pola tersebut. Dalam merancang sistem antrian, sebaiknya pelaku usaha dapat membedakan prioritas kepada pelanggannya. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan rasa nyaman sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Antrian yang terjadi sedemikian rupa harus diminimalisir dengan melakukan penambahan jumlah server atau jumlah pelayan. Donor darah merupakan rangkaian proses pengambilan sebagian darah seseorang yang disumbangkan dan kemudian darah tersebut nantinya disimpan di bank darah yang sewaktu-waktu dapat dipakai atau digunakan untuk transfusi darah bagi yang membutuhkan. Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu mempunyai 7 prinsip dasar, yaitu kemanusiaan, kesamaan, sukarela, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Stok darah merupakan hal krusial dalam bidang kesehatan. Stok darah umumnya berasal dari unit transfusi darah Palang Merah Indonesia yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian pelayanan yang terjadi di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surabaya. PMI tersebut memiliki tahapan aktivitas yang masing-masing melayani permintaan pendonor berupa pendaftaran, pengecekan kesehatan, hingga kegiatan transfusi itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan dengan 8 aktivitas dan 2 stasiun yang masing-masing memiliki peranan tersendiri demi mewujudkan keberhasilan program transfusi darah. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pelanggan, masalah mulai berdatangan, seperti lamanya pendonor dilayani sehingga menimbulkan waktu tunggu pendonor lain semakin lama. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pendonor yang ada. Suatu kewajiban bagi pihak Palang Merah Indonesia Kota Surabaya untuk melakukan peningkatan pelayanan dan mengevaluasi sistem pelayanan yang ada guna menjaga agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan para pendonor darah merasa puas dan nyaman.
Simulasi dapat diartikan sebagai meniru suatu sistem nyata yang kompleks dengan penuh sifat probabilistik tanpa harus mengalami keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah miniatur yang representatif dan valid dengan tujuan sampling dan survei statistik pada sistem nyata, sehingga perilaku sistem dapat diprediksi untuk dipelajari. Simulasi dilakukan menggunakan software arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software arena mudah dipahami. Simulasi antrian menggunakan software arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Dalam arena, pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada arena yang menyatakan proses atau logika. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulis melakukan simulasi antrian pada PMI Kota Surabaya adalah menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pendonor yang dapat dilayani dengan simulasi antrian menggunakan software arena. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi langsung pada Palang Merah Indonesia, Kota Surabaya. Terdapat data-data yang dibutuhkan, yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada kantor Palang Merah Indonesia, Kota Surabaya. Data tersebut dapat diolah dan digunakan dalam analisa simulator donor antrian Palang Merah Indonesia. Data-data yang digunakan ini adalah pertama ada pendonor datang, dua pengambilan formulir, tiga pengisian formulir, empat pengumpulan formulir, lima menunggu antrian, enam pemeriksaan kesehatan, tujuh pengambilan darah, dan delapan inspeksi. Lalu di sini ada data aktivitas sistem antrian di Palang Merah Indonesia. Ini ada pada kolom pertama ada aktivitas dan selanjutnya ada pengukuran dalam satuan menit dan juga rata-ratanya. Berikut adalah activity cycle diagram. Yang pertama pendonor datang, lalu pengambilan formulir, pengisian formulir, pengumpulan formulir, lalu menunggu antrian, pemeriksaan kesehatan, pengambilan darah, inspeksi, dan pendonor meninggalkan tempat. Lalu selanjutnya ada tahap pengolahan data. Adapun di bawah ini flowchart pada sistem antrian ini adalah yang pertama mulai, lalu yang kedua ada studi literatur dan studi lapangan, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengumpulan data, lalu selanjutnya ada pengolahan data yang menggunakan software arena, verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana pengoperasian software arena. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai pengenalan software. Sebelum masuk ke software arena, sebelumnya kami harus membuat Excel aktivitas terlebih dahulu, di mana aktivitas kami terdapat mendonor datang, pengambilan formulir, pengisian formulir, pengumpulan formulir, menunggu antrian, pemeriksaan kesehatan, pengambilan darah, dan inspeksi. Dan kita tulis observasinya melalui notepad yang tersedia, dimulai dari data kedua. Jadi seperti dari kiri ke kanan. Satu, 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 satu. Satu malam. Satu, 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 dua, dua, satu, dua, satu. Ini. Lalu kita save. Kita beri nama satu. Save. Setelah semua Excel ini dimasukkan ke Notepad, kita masuk ke software arenanya. Jadi ini ada software arena. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ini aktivitasnya. Dimulai dari basic process, kita create. Create ini adalah awal pendonor datang. Lalu yang kedua kita masuk ke assign, itu tugas pertama. Setelah kita masuk ke assign, kita masuk ke stasiunnya, yaitu pos pendaftaran di sini. Stasiun 1 sebagai pos pendaftaran. Nah, setelah pos pendaftaran selesai,
kita masuk ke basic, kita masuk ke proses lagi, sejumlah aktivitas yang kita lakukan. Atau jika di saya ada 7. 1, 2, 3, dan 4. Setelah 4, kita berpindah dari stasiun 1 ke stasiun 2 menggunakan ini route. Itu kita berpindah ke stasiun 2. Nah, lalu kita lanjutkan aktivitas yang tadi sebanyak 3 kali karena kurangnya 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu kita masuk ke tugas kedua atau sign kedua. Lalu selanjutnya kita masuk ke record. Setelah record kita ke proses terakhir yaitu dispose. Ya, ini ada aktivitas yang telah kita buat. Setelah itu kita masuk ke dalam sini. Ganti nama create. Ganti pendonor datang. Ini random, entity-nya 1. Masa rivalnya diganti 1 ya teman-teman. Ini unitnya kita ganti minute. Oke. Setelah pendonor datang, yang kedua kita masukkan itu. Kita add, terus kita pencet entity type, tipe, lalu ada peserta, salah. Peserta 1. Oke. Entity type lagi, kita klik entity picture. Picture report, ganti picture woman. Sudah. Setelah itu kita mau mengganti yang stasiunnya menjadi pos pendaftaran. Oke. Lalu kita mau masuk ke proses 1. Di mana proses 1 ini sebelumnya kita harus mengimport analyzer dulu di sini. Terus dulu. Oh, ya Allah. Ternyata ke minimize, kita klik new, klik file, klik data file, use existing. Sebagai untuk menambah data, kita mulai dari data kedua. Lalu klik fit all. Lalu kita copy paste expression-nya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam proses 1. Proses 1 ini menjadi pengambilan formulir. Tag-nya standar, tetap delay, ganti expression. Ini diganti minute ya teman-teman. Sudah, kita klik OK. Lalu yang kedua, kita klik input analyzer lagi, kita input data yang ketiga. Data yang ketiga, saya salah klik. Ini klik data 2 lagi, kita klik new dulu. Kita klik new, klik data file, existing, masuk ke data 3, klik fit all. Lalu kita copy lagi expression-nya ke dalam data ketiga. Lalu proses kedua, yaitu pengisian formulir. Kita ganti expression, X-nya ganti minute. Benar. Kita masuk ke data keempat. Hilang guys. 4. Fit all. Data keempat masuk ke sini.
minat pengumpulan formulir. Sudah. Data keempat, kita mau masuk ke data kelima. Klik new seperti biasa. Klik yes existing. Data kelima, benar. Lalu jangan lupa kita klik fit all. Ya, kita masuk ke sini. Fase 4 yakni menunggu antrian. Setelah itu, setelah semuanya, kita lanjut ke aktivitas ke-5. Loh. Sekarang ke-5, data ke-6. Ya Allah, tunggu. Data ke-6 ya, ini apa ya? Sebentar, saya agak lupa. Nanti pemeriksaan kesehatan. Data ke-6 ini dimulainya aktivitas dari stasiun kedua. Kita masuk ke proses ke-6 dengan data ke-7. Data ke-7 di klik fit. Jangan lupa kita klik fit all ya teman-teman. Kita masuk ke proses. Ya Allah. Proses ke-6 pengambilan darah. Lalu kita ke proses terakhir. Lupa klik new. Ya, seperti kita lanjut ke data ke-8. Jangan lupa kita klik fit all ya. Ya, oke. Kita copy. Kita masuk ke inspeksi. Oke. Ya ini semua Ori sudah selesai. Belum, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu ini kita ganti rotra. Ini kita ganti menuju stasiun 2. Stasiun 2 dengan load time-nya ganti 1. Ininya minute. Station oke. Makanya sorry. Nah, lalu kita masuk ke assignment. Kita add, kita entity vector. Ya, variable tak benar. Oke. Setelah kita masuk ke assign, kita masuk ke record. Recordnya kita ganti, kita add langsung. Kon sama 1, ini ganti waktu data. Dan sama. Klik OK.
Disposnya kita ganti juga biar sama semua. Jadi tenaga medis 1. Setelah ini semua kita masuk ke setup-nya. Biar keren. Ini sudah selesai. Kita masuk ke run setup. Banyak ya progresnya, saya capek. Run setup. Kita masuk ke replication parameter diganti 10. Lalu ini oke, oke. Power 0,0, infinity 24. Udah. Situ kita ke uh, uh, ini dicentang semua seperti kata Mbak. Nah, setelah kita centang semua, projectnya ganti biar keren. Kita ganti kelompok 77, mantap. Setelah itu kita ke report. Reportnya Brahmi diganti Siman. Oh ya benar, keren. Ya setelah semuanya, ini sudah dicentang semua. Ini sudah reportnya. Terus ini ada number of reflection 10. Kita klik OK. Nah, habis klik OK, kita run and go. Semoga berhasil ya teman-teman. Ye. Kita masuk ke outputnya. Nah, ini ada replication dari datanya ada 0,815287779. Lalu dari replication kedua ada 0,863 sekian. Sehingga replication-nya banyak sampai terakhir ya teman-teman. Ya, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil output dari software Arena, selanjutnya kita bisa masukkan ke Excel. Yang dimasukkan adalah hasil dari replikasinya, yaitu yang ada untuk aktivitas pertama itu 0,815287779. Nah, nanti dimasukkan ke dalam Excel dan jadi seperti ini dalam satuan jam. Lalu begitu pula dengan replikasi yang lainnya sampai 10. Di sini untuk replikasi kedua nilainya 0,86382 dan seterusnya. Setelah kita masukkan semua hasil replikasi dari software Arena, kita konversi menuju ke satuan menit sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya, kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average pada Excel dan kita hitung standar deviasi menggunakan rumus STDFS dan variansi menggunakan rumus VAR-S. Setelah kita mendapatkan konversi menitnya, kita hitung. Yang pertama, dengan N sama dengan 10, sehingga N dikurangi 1 sama dengan 9. Kita menggunakan confidence level 95%, maka A-nya adalah 1 minus 95%, yaitu 5% atau 0,5. Maka Z setengah alfa yang didapatkan dari tabel adalah 1,96. Selanjutnya, menghitung half width, di mana rumusnya adalah TD dikali F alfa per 2 dikali S per akar N, di mana TD dikali F alfa per 2 nilainya adalah 2,26 dan S-nya adalah standar deviasi. Standar deviasi di sini adalah 0,0504 51497. Sehingga dimasukkan pada rumus, lalu dibagi dengan akar 10 menghasilkan 0,0360564. Lalu selanjutnya menghitung beta. Beta itu nilainya sama dengan half width. Selanjutnya menghitung N aksen dengan rumus Z alfa per 2 dikali S per beta. Di mana nilai Z alfa per 2 yang didapatkan dari tabel adalah 1,96 dikali standar deviasi yang sama tadi
dibagi dengan hasil dari beta, yaitu 0,0360, 564 dihasilkan 2,74251 atau bisa dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 kali replikasi. Selanjutnya, kita buat tabel untuk 3 replikasi tersebut, yaitu total waktu pengukuran pada orang ke 1, 2, 3, yaitu 50, 52, 53, dan menghasilkan hasil output simulasi yang sudah dikonversi ke menit ini tadi, yaitu nilainya segini. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi pada model ini ada metode Welch Confidence Level Interval, di mana hipotesa yang terbentuk adalah H0, mu1 sampai mu2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 dikurangi mu2. H1 adalah mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0. Dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dan populasi 2 tidak harus sama. Selanjutnya kita membuat tabel perbandingan output real system dan arena. Di mana real system ini adalah waktu sungguhnya dan arena ini waktu pada arena yang tadi sudah dirubah ke menit sehingga dicari rata-rata standar deviasi variansinya. Selanjutnya eh, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1,5 alfa sama dengan 4,3027. Maka HW-nya adalah Tn-1,5 alfa dikali S per N, per akar N. Tn-1,5 alfa per 2 ini nilainya adalah 4,3027. Lalu S-nya adalah ini, yang tadi sudah dihitung, standar deviasi. Per akar 3 dan hasilnya adalah 3,795. Sehingga confidence intervalnya adalah 0,924 dikurangi 3,795 kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 lebih dari kurang dari sama dengan 0,924 plus 3,795. Selanjutnya adalah hasilnya adalah minus 2,871 kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 4,719. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan valid. Berikut adalah output simulasi dari software Arena yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, untuk analisa output, hasil output dari Arena menunjukkan bahwa hasil di antara pendonor datang adalah 1, pengambilan formulir ada 0, pengisian formulir adalah 0, pengumpulan formulir adalah 0, menunggu antrian adalah 0, pemeriksaan kesehatan 0, pengambilan darah 0, inspeksi darah adalah 1, di mana nilai 0 berarti tidak terdapat penumpukan antrian pada kegiatan tersebut. Sementara untuk hasil interval dari perhitungan verifikasi dan validasi adalah minus 2,871 kurang dari sama dengan rentang mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 4,719. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa H0 itu diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Hasil verifikasi dan validasi adalah bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil sudah sesuai dengan kenyataan. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh partner saya.
Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah, pada PMI Kota Surabaya terdapat sistem pelayanan antrian. Runtutan aktivitas antrian ini dimulai dari pendonor yang datang, lalu mengambil formulir dan mengisi formulir. Setelah formulir terisi, pendonor mengumpulkan formulir lalu menunggu sesuai antrian. Setelah nama pendonor dipanggil, maka pendonor harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilanjutkan dengan pengambilan darah jika pemeriksaan berjalan lancar. Setelah selesai semua, maka pendonor meninggalkan PMI. Semua aktivitas ini dianalisis agar terjadi keoptimalan dalam pelayanan di PMI. Pengolahan data dan analisis antrian ini menggunakan aplikasi Arena. Dan dari hasil output software Arena, diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas pelayanan di PMI Kota Surabaya. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat, karena nilai nol berada di dalam rentan mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Model simulasi yang telah didapatkan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan antrian di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surabaya pada sistem antrian yang sesungguhnya, sehingga para pendonor akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebaiknya simulasi dilakukan sesuai dengan keadaan nyata untuk memberikan hasil yang optimal. Perlu dilakukannya analisa terhadap penentuan jumlah petugas di masing-masing stasiun, sehingga model simulasi akan semakin akurat dengan keadaan yang nyata. Dan menambahkan lebih banyak sampel percobaan agar hasil yang didapatkan menjadi lebih valid. Iya, sekian dari kelompok kami untuk penjelasan tentang modul 1 Software Arena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.